Masker vampir atau yang lebih dikenal dengan PRP (Platelet Rich Plasma Facial) sedang menjadi tren kecantikan saat ini. Namun prosedur ini melibatkan pengambilan darah sehingga berpotensi berbahaya jika tidak dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan pengawasan dokter. Kulit dan Kelamin I Gusti Nyoman Darmaputra mengingatkan bahwa dalam perawatan masker vampir atau biasa dikenal dengan PRP (Platelet Rich Plasma Facial) merupakan sebuah perawatan di mana dalam prosedurnya terdapat tindakan pengambilan darah yang nantinya akan dilanjutkan dengan prosedur pengolahan darah. Darah yang sudah diolah akan disuntikkan atau dioleskan ke wajah. Prosedur yang dilakukan tersebut tergolong tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga medis berkompeten, yaitu dokter, bertujuan untuk menghindari terjadinya infeksi dan penularan penyakit akibat proses pengambilan darah yang tidak steril. Untuk menghindari risiko tersebut, pihaknya menekankan pentingnya memilih tempat perawatan wajah yang memiliki dokter spesialis kulit dan fasilitas yang memadai, sehingga perawatan yang dilakukan berada di bawah pengawasan dan dapat memberikan hasil yang terbukti aman bagi kesehatan kulit wajah. Masker vampir atau tindakan yang menimbulkan perlukaan di tubuh, artinya sampai pengambilan darah, kemudian darah ini kan akan diolah juga. Kalau menjadi vampir biasanya kita istilahnya PRP, platelet rich plasma, jadi setelah diolah darahnya itu akan disuntikkan atau dioleskan di wajah. Ini tindakan tergolong tindakan medis. Tindakan medis itu pengertiannya adalah segala proses itu harus dilakukan secara steril. Yang kedua dilakukan oleh tenaga medis yang sesuai dengan kompetensinya, yaitu dokter. Jadi proses yang berbahaya itu pertama adalah di pengambilan darah. Pengambilan darah itu apabila tidak steril itu malah kan memasukkan kuman ke dalam tubuh kita, itu berbahaya sekali, itu bisa menimbulkan infeksi. Yang kedua adalah bagaimana pengolesan itu bahan-bahan itu ke dalam ke kulit wajah kita, apalagi kalau itu disuntikkan. Nah, itu wewenangnya harus dari dokter. Dan yang ketiga yang kita harus waspadai juga, apakah jarum yang digunakan tuh jarum yang steril. Karena takutnya itu malahan akan menjadi sumber penularan penyakit yang bukan yang sederhana lagi, bisa aja sampai HIV pun bisa ditularkan oleh alat-alat yang tidak steril. Ya. Untuk masyarakat kembali, kalau untuk memilih tempat perawatan dulu diperhatikan apa sebaiknya, kalau memang tindakan medis itu harus dilakukan oleh dokter, dilakukan oleh klinik kecantikan sehingga lebih bisa terawasi dan memang terbukti benar. Jangan terlalu percaya, karena bedanya dokter dengan yang non dokter. Mungkin pernah dengar yang lagi viral kemarin tentang tabib kecantikan yang dia dokter abal-abal, karena orang-orang biasanya menjanjikan lebih berlebihan, apalagi di sosial media yang ditayangkan itu akan pasti yang jauh lebih, yang keberhasilan aja, kegagalan tidak pernah diperhatikan. Dan kemudian yang utama itu adalah bagaimana klaimnya yang berlebihan. Dokter umumnya tidak bisa menjanjikan hasil yang berlebihan. Dokter pasti akan menjanjikan sesuatu sesuai dengan ilmiah, jurnal penelitian yang bagaimana hasilnya. Jadi kadang memang kalah janji dokter dengan orang awam, jadi itu perlu diperhatikan. Tapi dokter akan memberikan sesuatu perawatan yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan aman untuk jangka panjang. Jadi tolong hati-hati, jangan tergiur hasil yang instan, tapi fokus pada keamanan. Masker vampir merupakan perawatan wajah. Dalam prosedurnya terdapat tindakan medis yang berpotensi berbahaya jika dilakukan tanpa pengawasan dokter. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih tempat perawatan wajah dan memastikan bahwa prosedur masker vampir dilakukan dengan benar dan aman. Bunga Widrayani, Bali TV.